kabeh iso nrimo apa anane jenenge kona. Wes, ini dalam hal tauhid kita berafiliasi kepada dua tokoh, Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Yang kedua dalam hal fikih, dalam hal syariah kehidupan kita sehari-hari, kita jelas ikut 4 madhab. Lek enek sekarang dibentur-benturkan ora usah bermadhab, ora usah madhab-madhaban, atau kita langsung kembali pada Al-Quran dan hadis, bohong, ngapusi. Lek sampean katut berarti sampean sampean katut berarti sampean itu goblok. Terus saya beli niku tapi rada kirim iki. Mau apa goblok malah goblok. Penandi. Padha ra penake. Lek jenengan katut dengan bahasa-bahasa mereka, kembali pada Al-Qur'an dan hadis tok tanpa melalui syarat-syarat keilmuan yang jelas. Maka dalam hal fikih, dalam hal syariah kita jelas ikut 4 mazhab. Yang mayoritas di Indonesia adalah Syafi'iyah. Itu dalam hal fikih. Fikih itu yang dibahas adalah masalah sah dan tidak sahnya sebuah ibadah. Ambil Syafi'iyah wudu, yo tertib, yo niat, yo urut dan sebagainya, itu wudunya. Ambil sholat sah, ya urut dan sebagainya itu. Itu secara fikih kita ikut 4 mazhab. Ikut 4 mazhab itu kok kalau belum disempurnakan dengan kamilul ibadah yang dibawa oleh Abu Qasim Junaidi Al-Baghdadi atau Imam Ghazali, ini menyempurnakan dalam bentuk tasawuf kita. Awake wudu iku pokoke wis lambe niku yuk biar kemudian sudah sah menurut fikih. Tetapi kalau ucapan kita lambenya wae dhewe cucuk gampang gacor, jembacor kayak bahasa sosmed. Kalau ucapan kita masih ngenit kancane, nek organisasi ku pas rapat ketua menengae tapi nek mbune kesak-kesik, nek mbune geneng-geneng aku jane gak cocok karo emang. Provokasi sana, provokasi sini. Maka umurnya tadi secara fikih sah, tetapi secara tasawuf umurnya belum sempurna. Padahal saiki penak omongnya kembali omong api. Dan omong itu, bicara itu tidak hanya sekedar lisan saja sekarang, bisa diaktualisasikan dengan ibu jari. Dikirim, di-share, lok-lokan neng medsos dan sebagainya, akhirnya dari tukaran di grup. Bahkan kalau sampai kita tidak hati-hati, ada yang namanya undang-undang ITE. Ini gak main-main. Untuk undang-undang itu jenengan iki sing pengguna medsos pernah membaca undang-undang itu? Belum ya? Terus ini perlu disampaikan. Nanti dalam hal apa gitu undang-undang ITE. Sebab kadang-kadang teman-teman kita itu di dalam bermedia sosial sakpenane. Padahal itu kadang-kadang berhadapan, berbenturan dengan undang-undang itu sendiri. Ujaran kebencian koyo opo. Kebencian itu bisa mestinya kan lambe sing ngelokne dan sebagainya, tapi kan sekarang tidak. So itu lambe dikunci. Pas lapar Gusti Allah, tangan omong dewe, mripat ngomong dhewe, kuping ngomong dhewe, kira ngomong dhewe, sekarang sudah mulai nampak. Lambene yo meneng ae wong dhewe kok. Kirim jes. Ono gak trimo balesi, ono gak trimo balesi. Meskipun WA group, meskipun itu istilahnya jabrik, tetapi harus hati-hati. Mending telepon nek lolokan. Dan ini trik, mending telepon nek lolokan. Ojo sampai lolokan ning WA atau SMS atau Facebook. Jangan. Berbahaya. Catatan yang sama itu catat karo malaikat. Rokib malaikat
Lah nek kono kuwi ya nek catatane kuwi. Jadi kita harus paham namanya server secara internasional internet itu ora ada kabeh wis apane ning sampean kok sampaikan itu semua ada. Jangan dianggap itu rahasia 100%. Tidak. Ada. Jadi ada datanya di sana. Setelah data itu akan muncul mungkin untuk mengganggu kita, untuk kegiatan-kegiatan yang tidak baik dan sebagainya. Nah ini berangkat dari umur lambene awake tadi yang belum sempurna. Itu masih umur toh. Belum kalau kita membasuh wajah. Pokoknya iki dirusak-rusak karo banyu. Saya yakin wudune wis sah kabeh secara fikih. Tapi lek petuk koncone merengut, petuk banser kabeh sak komis kok meneng ae rokokan kabeh repot segala mesti dirasani dan sebagainya. Iki pengurus ra tau nyang, iki manten iki ra tau nyang, iki wayah urunan ora urunan, iki wayah nyambut gawe dan sebagainya. Wajahnya ini tidak menunjukkan, tidak menampilkan wajah yang sumringah. Secara fikih wudu wis sah beres. Tetapi dalam pergaulan kita sehari-hari lek jin menunjukkan wajah cemberut wajah monyong mantap monyong jabrut wis ora penak kok bahasa Indonesia ndak punya. Surah kita, wajah kita itu kita tampakkan wajah yang tasdiqudoni, bersih, bersinar dan sebagainya. Dan seterusnya. Kabeh enek hikmah dewi-dewi dari wudu yang secara fikih tadi kita setiap saat, setiap akan sholat, setiap waktu mungkin sing mudawamah dan sebagainya wudu seterusnya itu wudune lek iso diaplikasikan dalam bentuk yang jelas. Mripat diwudoni, bathuk diwudoni, sirah diusap ben adem. Lek pas wayah panas nyangkok wudu ben lek wayah adem kudu panas. Ambre panas kudu enek kopi nih misalnya. Pas. Maka ini yang menjadi gambaran kita. Sehingga tiga komponen tadi, akidah kita jelas, syariah kita jelas, tasawuf kita juga jelas. Nah, nanti untuk memperdalam tidak hanya sekedar begitu atau tidak hanya sekedar kita nanti dilatih, tetapi itu butuh proses yang panjang, butuh proses yang lebar sekali untuk sampai pada tataran tertentu sehingga siapapun manusia yang boleh ridha di Gusti Allah melalui sanad-sanad misalnya kita ini jelas boleh bukan Nahdlatul Ulama, berarti kita akan ikut Mbah Hasyim Asy'ari. Oh ya langsung Mbah Hasyim tidak. Ikutnya mesti pimpinan kita yang di kecamatan dulu, pimpinan kita yang di kabupaten dan seterusnya. Ini yang saya sampaikan. Terakhir saya matur di hadapan panjenengan menjelang muktamar ini kita tidak perlu terpengaruh oleh berita-berita yang beredar di media sosial. Berita bocoran kok, tapi tidak usah kita masukkan di dalam hati. Sebab kadang-kadang kayak panas. Dan memang ini disengaja oleh kelompok yang tidak suka dengan NU. Kelompok-kelompok yang ingin NU itu rusak, mereka akan menyebarkan berita-berita yang seolah-olah berita itu betul-betul masuk akal. Ini tidak usah kita tanggapi, wis diwaca sekedar itu saja. Ini pesan saya kepada sahabat-sahabat, terutama teman-teman Ansor, ini paling tidak harus menjadi benteng. Bahkan nanti kalau ada pertanyaan dari teman-teman yang lain, mosok beritanya kok ini, maka kita bisa menjelaskan alah ora usah digambit. Sudah biar berjalan begitu saja. Yang muktamar kita doakan mudah-mudahan mendapatkan pimpinan yang terbaik yang akan kita jadikan masinis kita, yang akan kita jadikan pengemudi kita, karena akan mengemudi Nahdlatul Ulama secara internasional. Sak dunia berarti kita akan ikut pada pengurus besar Nahdlatul Ulama. Gini ku enek yang lain-lainnya, kita tidak usah terpengaruh, tidak usah terprovokasi.
Saya rasa itu yang perlu kami aturkan kepada teman-teman sekalian. Dan sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya apresiasi teman-teman yang akan ada pelatihan Aswaja yang dikelola langsung oleh Aswaja Center, Mas David Wadi. Dan itu menurut saya perlu sekali kita dorong, dan nanti gurah corok lulu Mas Hendro yang intensif betul, sehingga nanti bisa kita manfaatkan untuk menyampaikan hasilnya itu pada teman-teman kita, biar tidak Pak Haji Yusuf saja. Pak Yusuf biar berpikir yang lain-lainnya lagi, yang mikiri IPNU, mikiri PBNU, mikiri Muslimat, mikiri Batayat, barang-barang mikiri Haji setidaknya itu. Jadi kalau teman-teman Ansor nanti sudah ada yang terlatih dalam hal keaswajaan, itu nanti yang kita optimalkan. Pun saya rasa itu ngapunten kang kathah, bila ada kesalahan saya matur di dalam panjenengan. Ngapunten, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.